Yang kami hormati Bapak Kasubag dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Swasta Semen Tonasa, Bapak-bapak, ibu-ibu, para panitia, baik dari panitia lokal yaitu Kabupaten Pang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, yang mewakili Kepala Balai Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya memohon maaf bagi Bapak dan Ibu CGPK tentunya, karena pada hari ini kita agak telat sedikit mengingat ada beberapa agenda yang secara dadakan di luar dari program kegiatan pada hari ini. Bapak dan Ibu, pada hari ini kita sudah masuk ke karya ke-6. Alhamdulillah, tentunya temanya sudah dibaca tadi dengan baik, bahwa keberlanjutan pengembangan diri dan sebagainya. Ini menjadi suatu jabaran dari kegiatan minggu lalu, yaitu tahapan BAG. Nanti kita akan jelaskan di tahapan GA-nya ya untuk baca. Pada kesempatan ini bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu silakan seperti mungkin di depan semua. Kita sedikit bergerak ya. Mana video aja.
bersama kami di kegiatan setiap pekan harian. Oke, silakan Ibu Rahmi bisa memimpin. Pada mau pernah ya? Iya, Rahmi. Nama saya adalah Nabi Kadir, saya PP dari Bumi Tengah ini. Kita masuk ke sesi kesepakatan kelas, seperti biasanya, Bapak Ibu akan menuliskan kesepakatan kelas atau yang mau disepakati dalam kelas ini. Tapi kami berharap atau disarankan bahwa kesepakatan kelas itu ada salah satunya berpartisipasi aktif dalam diskusi, yang kedua menghargai pendapat peserta lain, yang ketiga penggunaan telepon kalau bisa disarankan kalau Jadi nanti kita buat Dia juga visualisasikan pakai pelan, kegiatan pelan. ada berbagi program di sini, di mana dalam setiap anggota tim ada 2 plan yang kita bagikan supaya lebih hemat kalau satu. Jadi nanti bisa diwakili dengan memvisualisasikan bagaimana dalam bentuk gambar. Gambar tidak mesti cantik, tetapi bisa divisualisasikan. Namanya visualisasi berarti harus dalam bentuk skema atau gambar. Dalam hal ini memimpikan bagaimana muridnya. Kemudian kedua adalah bagaimana kepala sekolah dengan gurunya. Kemudian tentunya adalah lingkungan yang kita harapkan, dan yang keempat adalah bagaimana keterlibatan warga sekolah, apakah orang tua atau pemilik sekolah. Itu yang kita diberi kesempatan dalam rangka berkolaborasi untuk menggambarkan mimpi-mimpi kita di dalam membuat program-program yang berdampak kepada murid. Kami tim yang terdiri dari 6 orang dengan DP kami Pak Suparman bermimpi tentang
murid kami di masa yang akan datang. Dan oleh karena itu, untuk mencapai mimpi-mimpi ini, berbagai program yang tentu saja harus berpihak kepada murid telah kami tuangkan dalam bentuk gambar ini, dan insya Allah ini sebentar akan dijelaskan satu-satu oleh rekan-rekan kami. Nah, salah satu penentu berhasilnya suatu program, maka tentu yang pertama adalah pelibatan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, kemudian komite sekolah, masyarakat, dan dalam hal ini tentu kita tidak boleh melupakan murid kita. Mereka harus kita libatkan juga dalam setiap program kita, karena program itu untuk mereka, dan mereka harus didengarkan suaranya, harus kita ide-idenya harus kita dengarkan, harus kita pilihan-pilihan mereka harus kita akomodir, kemudian mereka kita libatkan sehingga mereka merasa bertanggung jawab terhadap program-program itu dan merasa memiliki program. Oleh karena itu, seluruh stakeholder yang ada di sini, itulah yang akan nanti menjadi penentu dari program-program yang ada akan berjalan dengan baik atau tidak. Untuk itu saya persilakan kepada Saudara Idris untuk menjelaskan tentang program yang beliau canangkan untuk mimpi-mimpi dari murid kami di masa yang akan datang. Silakan Pak Idris. Oke, terima kasih Pak Rasid. Adapun mimpi yang akan kami terapkan di sekolah Ismail Dream ini, yaitu yang untuk saya itu adalah bagaimana siswanya ini kita ajarkan tentang IoT, di mana IoT ini nanti akan dipakai oleh siswa setelah tamat, nanti akan mempergunakan sistem IoT itu ke masyarakat dan lingkungannya sendiri. Jadi kita memperkenalkan namanya Internet of Things. Jadi teknologi-teknologi kekinian yang sekarang dipakai di dunia itu sekarang sudah smart ya. Jadi Internet of Things. Jadi seperti yang dipakai petani sekarang, bagaimana caranya berkebun dengan teknologi, kita perkenalkan namanya IoT. Dan nanti siswa kami setelah tamat nanti dia akan membuat suatu sistem kontrol untuk di mana dia berada. Terserah apa yang dia mau buat. Yang penting dia sudah kenal apa namanya IoT. Sisa dia kembangkan. Oke, itu mungkin Saya tambahkan sedikit dari Pak Idris. Jadi sistem Internet of Things ini adalah suatu sistem di mana kita bisa mengontrol sesuatu itu dari jarak yang jauh. Jadi tidak lagi sekarang kita terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi misalnya Pak Idris berada dalam perjalanan tapi dia lupa mematikan lampu di rumahnya, maka melalui kontrol ini dia bisa matikan lampu yang ada di rumahnya. Lupa juga, misalnya Pak Idris bisa membuat lagi, misalnya untuk pengamanan rumahnya misalnya, ya, jika terjadi peningkatan suhu yang begitu besar, maka akan keluar tanda bahwa apakah dia berupa bunyi atau berupa getar atau apa, sehingga ini akan terjadi kebakaran. Atau misalnya Pak Idris bisa membuat suatu sistem, misalnya kalau Pak Idris berada di luar sana tetapi dia punya jemuran, tiba-tiba turun hujan, maka secara otomatis jemuran itu akan bergerak masuk. Yang namanya kehidupan itu pasti ada akhirnya. Kita itu hidup di dunia ini hanya sementara, dan bekal untuk menuju akhirat itu bagaimana kita menciptakan murid yang religius. Bagaimana dalam pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami melakukan atau membentuk sebuah program bagaimana murid menjadi, istilahnya paling minimal itu menjadi ustaz. Nah, murid kami tidak semuanya jadi ustaz. Jadi untuk mengatur menceramah murid-murid yang nakal, nanti di sini ada. Program saya untuk sekolah Ismail Dream yaitu podcast, di mana dalam profil pelajar Pancasila yaitu mandiri dan menara kritis. Di mana sini podcast ini memisahkan anak
melatih pembelajaran melalui studio. Kebetulan di SMP Sementara 1 tersedia studio yang pelatihan siswanya untuk podcast, melatih mau kesehariannya kah, mau tentang pembelajarannya kah, mau dalam kehidupan keluarganya kah dia. Dan kemudian setelah podcast, kemudian kami publish ini melalui web sekolah, jadi bisa ditonton melalui YouTube yang ada di sekolah SMP Sementara 1. Di sini kami mengambil program baca nyaring tiap hari Rabu. Mengapa kami memilih program ini? Karena biasanya anak-anak pada saat disuruh membaca buku, ketika selesai membaca mereka ditanya bahwa apa yang dibaca mereka tidak tahu. Makanya kami memilih program ini membaca nyaring sekedar satu kali 1 minggu, ambil hari Rabu. Setelah membaca diharapkan karena membaca nyaring diharapkan anak-anak semua dapat memahami apa yang dibaca oleh rekannya itu. Ini yang kami sebut dengan baring tiara, baca nyaring tiap Rabu. Oke, tim menang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi program saya ini sebagai info melengkapi dengan program-program teman rekan yang lain, yaitu Show Your Talent, di mana kita ketahui bahwa di sekolah kan ada akademik dan non akademik, jadi tidak afdol kalau tidak ada non akademiknya. Nah, jadi di sini program Show Your Talent ini adalah mengeluarkan bakat dan minat anak ke dalam sebuah program Show Your Talent. Jadi kalau masih ada anak-anak yang malu atau tidak tidak mau mengeluarkan bakat dan minatnya, disinilah melalui program Show Your Talent ini mereka bisa mengembangkan bakatnya. Dan ini kita sudah melakukan kita sudah mulai melakukan di sekolah khususnya di SMA Sementonasa, dan alhamdulillah sudah berjalan. Kuat terpercaya. Ya, kuat dan terpercaya. Jadi ini juga sebagai hiburan dan ekspresi untuk anak-anak pada saat pembelajaran. Jadi mata pelajaran yang kita ketahui, mata pelajaran seni budaya juga memang sangat apalagi sekarang di dunia ini bisa dipakai pada saat mereka lulus nanti, ya, karena kita tahu bahwa sekarang itu eranya zaman sosial media. Nah, jadi untuk mendapatkan pekerjaan, ya, tentulah sebagai bahan pekerjaan nanti pada saat mereka selesai sekolah. Jadi tidak hanya sebagai karyawan, pegawai, dia juga bisa mengembangkan bakat bekerja melalui bakatnya. Jadi seperti itu. Luar biasa, tim 3 mempresentasikan. Bukan, timnya. Iya, tim 3 saya 2. Tim 6. Oke, tim dari Pak Basman. Iya. Sangat realistis dengan kondisi sekarang. Yang saya ingin tanyakan ini terkhusus ke program dari Pak Idris. Karena kita tahu memang ini zaman semuanya serba digital teknologi. Nah, yang saya ingin tanyakan langkah preventif kita sebagai seorang pendidik, karena kita tahu kan bahwa ilmu pengetahuan itu bisa dua sisi, seperti mata uang kan, bisa positif dengan negatif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa BIN saja itu pernah dihacker oleh anak SMA yang belum lulus, baru kelas 7. Kelas 7 bukan yang kelas 11 ya. Iya, pernah dihacker. Nah, sebagai seorang pendidik, langkah preventif apa yang bisa kita lakukan bila kita mendapatkan murid yang kita tahu bahwa kecerdasan itu tak terbatas. Nah, orang-orang inilah yang bisa dimanfaatkan oleh para penguasa yang punya handle, istilahnya kalau di dunia di invisible hand, kita tidak bisa pungkiri itu. Ada yang menghandle dunia ini dengan power money-nya, kekuasaannya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pendidik untuk
menangkal anak kita itu tidak berdampak nantinya hasilnya program itu ke yang negatif. Terima kasih. Oke, thank you. Oke. Pertanyaannya, jadi saya akan menjawab. Tentunya untuk yang akan kita setelah nanti tamat, yang kita takutkan seperti itu tadi, Ya. terjadinya anak-anak menyelewengkan ilmunya itu ke jalan yang lain. Tentunya pertama yang kita tanamkan adalah yang pokoknya Pak Jelasul itu ke sini dulu. Religius. Dia sudah tertanam di sini. Insya Allah dia tidak akan berbuat seperti yang kita bilang itu. Hidup jadi indah, dan dengan agama hidup jadi terang. Kita kasih tepuk salut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok PP Gubernur Rahmi. Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Berdasarkan tema pada hari ini bahwa kita diminta untuk membuat gambaran atau visualisasi impian kita pada masa depan. Jadi pada dasarnya jika kita dikatakan impian itu sebenarnya belum terjadi sekarang, tapi apa yang kita angan-angankan yang akan kita cita-citakan di masa depan terjadi, kita visualisasikan di sini. Jadi saya mulai menjelaskan dari bawah dulu. Cita-cita yang kami visualisasikan pertama itu bagaimana nanti kedepannya ada sekolah yang kelihatan cukup menyenangkan bagi murid. Di situ ada pohon-pohon yang indah, kemudian lapangan yang hijau, bangunan yang bagus. Itu menjadi gambaran nanti bagaimana murid merasa nyaman ada di sekolah. Itu yang kami cita-citakan. Kemudian di sampingnya ada gambar buku rumus, buku jurus, kamus. Kemudian di sampingnya bagaimana kegiatan pembelajaran yang dicita-citakan kami itu didukung oleh dukungan teknologi informasi yang cukup memadai. Kemudian dari ini nanti akan ada output yang dihasilkan. Mungkin untuk outputnya saya langsung serahkan ke rekan saya Ibu Dasma untuk menjelaskan. Jadi gambar tangan ke atas silakan dijelaskan. Terima kasih informasi. Baik teman-teman sekalian, kami dari tim Gubernur Rahmi akan mempresentasikan visualisasi tentang gambaran student bagaimana hold the world Habis nih Bu, habis hold the nih. world by knowledge. Itu adalah yang merupakan tema daripada visualisasi gambaran kami masa depan. Nah, tadi teman saya sudah menjelaskan mengapa kami terinspirasi dengan menggenggam dunia. Karena dengan menggenggam dunia ini kami gambarkan bahwa siswa di masa depan itu semuanya berkolaborasi. Ya, jadi di sini ada gambar di sini kolaborasi antara orang tua, siswa, murid, guru, masyarakat dan semua stakeholder sekolah itu saling bekerja sama untuk mewujudkan satu, tentu untuk mewujudkan tujuan pendidikannya di profil pelajar Pancasila. Jadi meskipun generasi masa depan kita tidak lupa kita berpegang teguh kepada Pancasila. Pancasila, NKRI, harga mati. Saya kira kita tidak bisa lupakan itu karena kita hidup di negara Indonesia. Kemudian negara kita ini sesuai dengan filosofi Kadjaniwantara. Ya, kita anak-anak kita hidup disesuaikan dengan kodrat zamannya. Jadi di sini tampak kami sengaja memberikan gambar yang cukup variatif. Ada generasi masa depan itu adalah generasi digital, ada tiktokers, generasi youtubers, bahkan generasi ilmuwan, dokter, nurse. Ini adalah semua menghasilkan insinyur, S2, S3 sampai doktor. Kemudian untuk kita berkompetisi untuk meraih apa? Meraih number one. Number one, artinya selalu nomor satu. Kemudian
berkembang generasi milenial, itu kita tidak kepada yang aspek terdidik. Di sini ada gambar songkok. Kalau tadi ini ada gambar mengaji, di sini juga kita ada gambar songkok. Songkok artinya ini adalah menggambarkan generasi yang religius. Jadi tetap milenial, tetapi tetap religius. Religius itu artinya tetap menjalankan ibadah, kemudian taat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita tidak boleh hidup di sekarang ini adalah serba material. Kita harus realistis teman-teman. Ya, jadi di sini ada gambar dolar, ada gambar rupiah. Ya, di sini menunjukkan bahwa money sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Meskipun untuk menggenggam dunia itu baik knowledge, akan tetapi kita tidak bisa nafikan kita butuh materi, kita butuh uang. Makanya kita gambar di sini dolar Amerika, dolar Singapura. Bukan replika. Ya, jadi ini semua ini uang asli ya. Dolar Singapura. Dolar Singapura. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan duniawi ini kita tidak memang sangat membutuhkan yang namanya uang, karena kita bekerja untuk uang dan segala-galanya itu adalah kita butuh uang. Akan tetapi kita ini adalah generasi yang bertakwa, artinya kita generasi beragama. Kita semua ini adalah kehidupan duniawi. Ya, dan kita gambarkan di sini visualisasi kita bahwa akhirnya kita akan kembali. Ya Allah. Ya, kita semua ini adalah kehidupan akhirat. Jadi semua apa yang kita jadi ini adalah gambar, artinya ini adalah gambar bahwa kita semua hidup dunia ini meskipun penuh dengan materialis, akan tetapi kita tetap mempersiapkan diri untuk menuju kepada jadi begitulah gambaran kelompok kami untuk generasi masa depan. Saya seperti itu. Terima kasih. Itulah presentasi kami. Jadi semuanya ya. 1, 2, 3. Hold the world by knowledge. Jika kita ingin menggenggam dunia, tentunya kita mempunyai langkah-langkah, perlu proses dan apa yang melatar belakangi, sehingga kita butuh namanya prakarsa perubahan untuk mencapai hidup yang kita itu. Jadi singkat saja, kalau waktu sudah memasuki waktu dulu, saya hanya ingin sedikit dipaparkan salah satu programnya untuk mencapai tujuan dari apa tadi impiannya, seperti bagaimana membentuk karakter anak, bagaimana anak bisa mampu dalam pengetahuan dan teknologi, bagaimana religiusnya, karakternya dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Iya, artinya dia butuh karakter. Pertanyaannya mungkin pertanyaannya bisa langsung dijawab oleh rekan kami. Saya persilakan kepada Ade. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi salah satu program atau satu langkah yang kami rencanakan untuk mendapatkan generasi ini kan ada sekolah, jadi sudah tertata dengan rapi mulai dari pertama masuk di sekolah. Jadi inilah program itu adalah itu dibuat dikembangkan. Dan kalau salah satu contohnya adalah melalui literasi baca buku. Jadi ini adalah salah satu program yang bisa dikembangkan dengan membuat program literasi. Jadi anak-anak akan membaca, banyak membaca itu akan menambah pengetahuannya, kemudian akan menjadikan anak tersebut intelektual. Dari literasi ini bukan hanya literasi buku ya yang kita terapkan, juga literasi Al-Quran. Jadi yang didapatkan bukan hanya pengetahuan semata untuk menjadi nabi, jadi pengetahuan agamanya pun bertambah. Jadi literasinya itu kita kembangkan melalui program-program yang berdampak positif pada murid, yaitu mulai melibatkan murid menjadi pengelola dalam literasi seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Terima kasih. Salah satu
program yang pernah kami canangkan di pada saat kolaborasi ya, yaitu tentang literasi digital. Tim kami membuat majalah. Kalau yang di sekolah yang biasa kan mading, majalah dinding. Kalau kami melihat generasinya adalah eranya sekarang digital, jadi kami mata sekolah ya. Temanya itu nanti berasal dari akan ada tim tersendiri ya, program mata sekolah atau magazine ya, digital magazine itu kami merekrut program ini yang judulnya ya, kami merekrut murid-murid yang punya bakat dalam jurnalistik. Untuk yang langkah sederhananya, kita tidak mungkin membayangkan yang digital yang ini dulu. Kita mungkin berangkat dari yang dalam bentuk WA yang terkirim. WA itu secara sederhananya. Nantinya ini akan berkembang lebih, bukan hanya untuk di sekolah nantinya. Jika dievaluasi ternyata punya manfaat lebih lagi untuk ke depannya, maka kita akan bekerja sama dengan pihak dari luar ya, tim jurnalistik yang lebih profesional. Ini yang kami canangkan di program kami pada saat ini. Terima kasih. Baik, demikian jawaban dari Oke, terima kasih. Pemilihan topik wanita. Oke, silakan Pak Taufik Pak Hidayat, Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Ada closing ya, teman yang closing. Closing, silakan closing. Oke, untuk hari ini terima kasih karena sudah teman-teman dari PP Ibu Rahmi sudah serta-serta sosialisasi dari gambar yang ada di atas. Untuk itu terima kasih untuk teman-teman pertanyaannya dan bantuannya. Terima kasih dari kelompok Itu untuk PP. PP Ibu Rahmi. 1, 2, 3, hold the ball by Terima kasih. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Kalau saya jempol besar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 3 PP dari Andi Ibu Nurdia. Kali ini kita akan memaparkan program kami adalah Gerobak Baca ya. Nah, Gerobak Baca ini adalah salah satu program impian kami untuk kedepannya bagaimana siswa melek akan literasi. Jadi selama ini anak-anak hanya bagaimana membaca di pojok baca atau hanya membaca di perpustakaan. Kali ini kita modifikasi bagaimana anak bisa tertarik, interest terhadap program yang ada. Anak-anak bisa tertarik untuk membacanya ya, minat membacanya, maka kami membuat program Gerobak Membaca. Seperti apa Gerobak Membaca itu akan dipaparkan oleh rekan kami Ibu Andi Nurdia. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 memaparkan begitu banyak program, sedangkan kami mengkhususkan hanya satu program saja. Di sini Gerobak Baca, kita kembali ke latar belakang sehingga muncul program ini, melihat fenomena sekarang di mana anak-anak hanya memegang handphonenya, hanya main game, hanya main-main saja. Bagaimana kita menumbuhkan minat baca mereka dari dalam? Bagaimana kita meningkatkan minat mereka untuk literasi di sekolah, baik di sekolah atau di rumah? Dari sini Gerobak Baca yang kami programkan di sini, ini dibuat sebuah gerobak yang isinya buku-buku yang dari hasil kita mendengar suaranya siswa dari choice ya, dari voice dulu, lalu kita mendengarkan pilihan mereka, buku-buku apa saja yang mereka ingin baca, dan nanti kita melihat kepemilikan mereka terhadap Gerobak Baca ini. Gerobak Baca ini programnya di mana diletakkan di beberapa tempat yang strategis bagi mereka untuk membaca dan menumbuhkan minat mereka.
mereka. Yang pertama, dari gerobak baca ini impian yang akan kami impikan, yang akan kami wujudkan itu yang pertama untuk orang-orang atau komponen yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, siswa itu sendiri, masyarakat dan orang tua dari siswa kita. Di sini bagaimana mereka melihat anak mereka, siswa kita menumbuhkan dari dalam diri mereka sendiri untuk membaca dengan menyediakan fasilitas yang kita sediakan dengan program ini. Selanjutnya dengan adanya program ini kita melihat bahwa minat baca mereka itu akan tumbuh dari dalam, ya. Jadi bukan hanya karena ada perintah dari guru, karena adanya hukuman maka mereka mau membaca, tapi karena dari dalam diri mereka untuk literasi, untuk membaca, karena mereka ingin, karena ada minatnya dan ada bakatnya, ada keinginannya untuk membaca. Kita lihat bahwa mereka ingin membaca baik di taman, di tempat-tempat yang nyaman yang mereka merasa enak untuk membaca. Kita fasilitasi tempat-tempat yang mana mereka nanti merasa nyaman dan menyenangkan untuk membaca. Selanjutnya di lingkungan sekolah kita ciptakan suasana yang bagaimana kita menumbuhkan minat baca mereka. Seperti halnya tadi kita tempatkan gerobak di tempat-tempat yang strategis. Selanjutnya ada ruangan tertentu, karena kalau kita menggunakan digitalisasi, kita bisa memberikan juga perpustakaan digital, ya. Kita tempatkan di ruangan tertentu, jadi siswa bisa membaca lewat komputer di dalam suatu ruangan tertentu. Karena kalau kita keluarkan alat-alat digital seperti itu rawan nantinya. Selanjutnya yang terakhir, akhirnya pada saat semua program terlaksana dengan baik sesuai rencana, maka akhirnya minat baca dari siswa untuk literasi, untuk membaca itu sudah bisa terwujud, bisa terlaksana dengan baik dan tanpa ada hukuman, tanpa ada perintah lagi dari baik itu dari orang tua, kepala sekolah atau dari gurunya itu sendiri. Jadi mereka merasa nyaman dan terbentuklah suatu komunitas-komunitas di mana mereka memang ingin untuk membaca, ya. Baik itu ada mungkin komunitas yang ini sukanya komik, ya baca komik, ini sukanya sejarah, oh ini khusus minatnya sejarah. Jadi ada komunitas-komunitas di sekolah nanti akan tercerita bagaimana mereka menciptakan suasana belajar dan literasi itu dari dalam diri mereka sendiri. Itulah impian dari kami dengan program gerobak baca ini. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program sekolah saya ada program ngaji bareng atau bergerak dalam program. Itu adalah pilih salah satunya yang kau anggap menjadi bagian dari kekuatan diri sebagai kompetensi guru penggerak. Untuk ambil pelajaran atau perbaikan, praktik baik dari upaya pengembangan kompetensi yang sudah kami lakukan adalah dalam pemimpin pembelajaran kami sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, tentunya dengan berbagai media disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa yang ada. Kemudian tantangan dari upaya pengembangan kompetensi yang telah kami lakukan, tantangannya yang pertama adalah pembuatan medianya, dan kesediaan dana yang ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah kadang siswa tidak sesuai dengan minat dan bakat yang telah kami buat dengan media itu, betul. Sehingga biasa sering disalahkan siswanya, padahal dia tidak cocok dengan medianya. Betul. Kemudian efisiensi waktu dalam pembuatan.
Ya, kemudian selanjutnya perbaikan yang bisa kami lakukan ke depannya adalah yang pertama membuat media tentunya nantinya disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa itu sendiri, kemudian memanfaatkan aset yang ada dalam pembuatan media sehingga nantinya bisa lebih menyentuh ke siswa. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan membacakan tentang praktik baik, tantangan dan perbaikan yang saya lakukan dalam program. Kompetensi yang saya ambil adalah pemimpin pembelajaran. Aksi nyata atau praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah adalah yang pertama melakukan pembelajaran berdiferensiasi, membuat media pembelajaran diorama watercycle, membuat kuis interaktif untuk asesmen formatif seperti Paperboot pada aplikasi Quizizz, TTS online, dan Wordworks. Kemudian tantangan yang saya dapatkan dalam melakukan praktik baik tersebut adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi secara akurat mengenai kebutuhan murid mulai dari kesiapan dan belajar. Lalu tantangannya kemudian untuk melakukan praktik baik dalam membuat kuis interaktif untuk murid agar lebih bersemangat, yaitu jaringan yang kadang kurang stabil. Selanjutnya tantangannya adalah manajemen waktu. Setelah perbaikan yang bisa saya lakukan dari tantangan yang saya hadapi di lapangan atau di sekolah saat menerapkan praktik baik tersebut adalah melakukan asesmen diagnostik dengan baik, dengan tepat. Kemudian menyediakan jaringan cadangan atau provider lain, karena biasanya saya menggunakan wifi sekolah, tapi kadang juga terganggu, jadi saya pakai cadangan internet dari HP. Kemudian alternatif lainnya adalah menggunakan kuis yang dibuatnya online tapi bisa digunakan secara offline. Setelah itu yang bisa saya lakukan untuk praktik baik tersebut adalah membuat rencana pembelajaran yang sebelumnya harus mempertimbangkan waktu atau alokasi waktu yang disediakan di dalam kelas, misalnya 2 JP, berarti tidak bisa terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Dan kemudian merancang proses pembelajaran lalu konsisten dengan apa yang sudah direncanakan. Mungkin itu saja dari saya, Pak, Bapak, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari upaya pengembangan kompetensi saya itu seperti pembelajaran, yaitu dengan membuat PPP berlengkap, dan sebelum memulai pelajaran PPKN itu menyanyikan lagu wajib nasional. Kemudian tantangan dan upayanya yaitu masih banyaknya murid yang belum hafal lagu wajib nasional. Kemudian sarana yang disediakan di sekolah itu terbatas. Kemudian perbaikan yang bisa dilakukan yaitu memanfaatkan media yaitu dengan YouTube, dengan mendengarkan dan menyanyikan langsung lagu-lagu nasional. Kemudian meminta tambahan disediakan video-videonya. Oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, praktik baik dari upaya mengembangkan kompetensi yang saya lakukan adalah saya telah melakukan pembelajaran dalam senam lantai. Yang kedua, saya telah melakukan program di mana program yang saya lakukan adalah paricara, yaitu baca nyari setiap hari Rabu. Sedangkan tantangan dari apa yang saya kembangkan yaitu kurangnya jumlah buku yang tersedia. Perbaikan yang saya lakukan ke depannya untuk mengatasi tantangan atau meningkatkan kompetensi ini
yaitu salah satu murid saya membaca di depan dengan suara yang lantang. Yang kedua, menganggarkan jumlah buku ini dalam anggaran dana BOS. Yang ketiga, menggandakan bacaan yang akan dibaca oleh siswa. Terima kasih. Demikianlah beri aplaus. yang saya dapat lakukan dalam pembelajaran dan melakukan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran praktik baik dari upaya pengembangan kompetensi, yaitu pembelajaran pemimpin pembelajaran. Pembelajaran dengan membuat film dokumenter dalam materi proklamasi. Jadi siswa berperan di sini. Contoh sebagai ada yang bertindak sebagai Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, intinya dia membuat film langsung terjun. Jadi anak-anak langsung ngerti bahwa ini perannya dilakukan. Nah, kemudian tantangan dari upaya pengembangan kompetensi terkait dengan karena tugasnya kelompok, kemudian menggunakan alat berupa HP. Kadang-kala hasilnya itu buram, jadi biasanya kalau sudah diupload di YouTube atau sudah dibuat itu biasanya hasilnya kurang maksimal. Jadi di sini ada perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya untuk mengatasi tantangan, yaitu salah satunya karena ini tugas secara berkelompok, jadi bisa menyewa kamera atau meminjam fasilitas yang ada di sekolah. Salah satunya meminjam kamera seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengatakan tentang praktek baik dari upaya pengembangan kompetensi, di mana praktik baik yang kami sudah lakukan adalah dengan saling berbagi dengan orang lain, dengan teman sejawat. Kebetulan kami di sekolah telah mengadakan workshop implementasi kurikulum Merdeka, dan kami sudah berbagi praktik baik dengan teman sejawat dengan memberikan contoh-contoh bagaimana membuat RPP berdiferensiasi dan ber-KSE, yakni pembelajaran kompetensi sosial emosional, dan teman-teman bisa langsung praktek tentang pembuatan RPP berdiferensiasi. Kemudian tentu ada tantangan dari upaya pengembangan kompetensi guru penggerak itu adalah perlu adanya pemahaman lebih lanjut, perlu ada pemahaman konsep tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan ber-KSE. Jadi tentunya kami sebagai CGP itu saling berbagi file, contoh-contoh pembuatan RPP. Kami selalu komunikasi dengan teman-teman sejawat di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan. Apa upaya perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya untuk mengatasi tantangan untuk meningkatkan kompetensi dalam membuat RPP berdiferensiasi dan ber-KSE. Jadi di sini kami sudah berbagi dan menjelaskan kepada teman-teman sejawat bahwa sebelum membuat RPP berdiferensiasi seharusnya ada terlebih dahulu upaya pemetaan terhadap minat dan kebutuhan belajar siswa. Jadi ada beberapa alternatif yang sudah dipraktekkan, yaitu bisa melalui wawancara, bisa melalui dengan analisis asesmen diagnostis, kemudian bisa juga melalui pembuatan Google Form, kemudian dibagikan linknya kepada siswa. Disitulah guru bisa mengetahui apa kebutuhan dan minat belajar siswa tersebut. Dengan demikian dalam membuat RPP berdiferensiasi dan ber-KSE itu bisa lebih baik, dan itu sudah dipraktekkan. Jadi terima kasih, inilah presentasi dari kami tentang ambil pelajaran dan perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dari teman-teman sejawat dan murid. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu melihat hasil survei feedback, maka kita akan melihat posisi diri kita. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu refleksikan kekuatan diri berdasarkan penilaian kompetensi yang dapat mendukung rencana program pengembangan sekolah yang sudah Anda buat, dan identifikasi kekuatan diri yang masih perlu Anda kuatkan. Identifikasi itu berdasarkan. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini kami jadi refleksi yang kita
pelajaran yang bisa saya ambil pada hari ini adalah adanya kolaborasi bersama teman-teman itu pada saat membuat program itu sangat membantu. Ternyata kolaborasi itu sangat penting untuk mempercepat selesainya tugas. Ide-ide dari teman-teman semua itu sangat ide-ide kreatif dari teman-teman semua itu sangat membantu dalam menyelesaikan sebuah proyek yang kita kerjakan. Kita adalah pembelajaran yang bisa saya ambil pada hari ini. Jadi dalam membuat sebuah program itu memang perlu kerjasama. Jika kita terapkan di sekolah kita masing-masing nantinya perlu kerjasama yang sangat luar biasa dari seluruh stakeholder sekolah. Itu pun yang kita terapkan pada hari ini, karena dengan bukti yang nyata kita bisa cepat menyelesaikan suatu tugas itu dengan adanya kolaborasi. Terima kasih. Kita kasih tepuk cinta ya. Wah, cinta, saranghae. 1, 2, 3, tepuk cinta. Cinta, saranghae. Khusus pembelajaran hari ini, alhamdulillah melalui lokakarya ini, saya pribadi dan tentu saja teman-teman di kelompok saya juga merasakan hal yang sama, bahwa dengan lokakarya ini kami dapat berbagi pengalaman tentang program-program yang berpihak kepada murid dan khususnya tentang murid impian di masa yang akan datang. Melalui kolaborasi ini kami akhirnya dapat membuat berbagai program yang merupakan visi atau impian di masa yang akan datang. Meskipun hanya beberapa program yang kami paparkan pada tugas yang telah kami kerjakan tadi, akan tetapi sesungguhnya amat banyak program-program yang masih ada di dalam kepala yang insyaallah pada waktunya akan siap diluncurkan di sekolah-sekolah kami masing-masing. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya akan merefleksikan apa yang kita sudah lakukan pada hari ini. Yang pertama, saya merasa senang sekali dengan kelas yang baru karena ada teman CGP yang baru bisa bergabung di kelas ini, yaitu dari CGP-nya Mas Parman. Jadi ini satu hal yang baru buat saya karena baru pertama kali bergabung. Kemudian yang kedua, pembelajaran pada hari ini luar biasa sekali. Yang pertama itu kita menggambarkan atau visualisasikan beberapa program yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi banyak sekali program-program yang muncul pada hari ini yang kita bisa berbagi antara beberapa CGP yang tergabung dari 3 PP. Jadi luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah bisa mengidentifikasi kekuatan diri kita masing-masing. Kemudian apa yang bisa menjadi yang kita ingin tingkatkan lagi. Kita sudah berbagi banyak pengalaman dari kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk wow. Bisa perkenalkan langsung sasaran untuk menjadi seorang pemimpin dari komunitas guru penggerak. Kesempatan pertama kami persilakan kepada Ibu Kasmawati. 2 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit ini 2 menit. Perkenalkan, nama saya Kasmawati. Tempat mengajar mungkin ada
sudah yang kenal. SMA Negeri 3 Pangkep. Jadi saya tidak banyak ya, karena ini adalah pemilihan. Tentu untuk memilih seorang pemimpin kita sudah tahu semua, sudah ada dalam hati, pilih sesuai dengan hati nurani. Jadi yang jelas prinsip saya adalah berbuatlah yang terbaik, dan prinsip saya adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu saja, pilihlah yang terbaik menurut hati nurani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menggunakan waktu 53 detik, tidak cukup 1 menit. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fitrani Taslim, saya dari UPT SMP Negeri 3 Labakan. Terus terang saya juga kaget berada dalam salah satu kandidat calon koordinator yang menurut saya ini memang luar biasa tugasnya untuk bagaimana mampu mengkoordinir rekan-rekan hebat yang sudah sangat luar biasa melakukan perubahan untuk transformasi ekosistem pendidikan yang lebih baik ke depannya. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan dan tidak ada janji-janji, saya hanya bisa mengatakan bahwa bagaimana ke depannya kita tetap konsisten melaksanakan perubahan, berkomitmen untuk kemudian membuat transformasi ekosistem yang lebih baik.